Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Li muallif kitab Bidayatul Hidayah wa muallif kitab Muraqil Ubudiyah wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayuhat talabah rahmatullah alaikum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali kita dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Kita masih berada di bulan Muharram, satu daripada 4 bulan haram, bersama orang-orang yang mulia, melaksanakan amal yang mulia, yakni ibadah dan thalabul ilmi. Nah, siapa yang duduk di masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat, sejak dia duduk hingga melaksanakan sholat itu dihitung sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita niatkan duduknya kita di sini intizarus sholatil isya, yang menantikan datangnya waktu sholat isya. Maka sepanjang kita duduk dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan juga masuk di masjid ini kita berziarah, bertemu Allah, karena ini adalah Baitullah. Ini adalah rumahnya Allah. Siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya. Siapa yang ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatnya dalam keadaan sempit. Kata Allah Ta'ala, "Uzkuruni azkurkum." Ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Sebaliknya, siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan melupakan dia. Umumnya orang lupa kepada Allah dalam keadaan lapang, padahal dia sangat berhajat kepada Allah dalam keadaan sempit. Maka siapa yang ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, dalam keadaan kaya, maka Allah akan ingat dia, menolong dia saat dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Mudah-mudahan kita termasuk minaz zakirin, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Dan alhamdulillah kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, masih di bab adabus shalah, adab-adab mengenai salat. Nah, qala al-musannifu hujjatul Islam Al-Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin.
Masjud mukabbiran ghaira rafi'il yadain. Jadi sudah kita bahas sampai i'tidal. Tentang i'tidal dari Imam Ghazali, masjud, kemudian sujud. Mukabbiran disertai dengan membaca takbir. Ghaira rafi'il yadain, tapi tanpa mengangkat tangan. Jadi i'tidal berdiri menuju sujud, Allahu Akbar. Nah, mulai condong tuh Allahu Akbar sampai sujud membaca takbirnya tuh tanpa mengangkat tangan. Ingat akan tuh ghaira rafi'il yadain. Jangan Allahu Akbar, langsung aja. Mukabbiran ghaira rafi'il yadain. Wada awalan al-ardi rukbataika thumma yadaika. Kemudian letakkan pertama kali ke atas bumi, ke atas lantai, ke atas sejadah, rukbataika. Apa rukbatai? Apa? Lutut. Jadi berdahulu lutut. Kalau dalam mazhab Syafi'i, khususnya pendapatnya Imam Ghazali, memang ada dua riwayat. Dalam satu riwayat Nabi itu meletakkan lutut dulu baru tangan. Di riwayat lain Nabi itu mengangkat tangan dulu, hanya lintuhut. Nah, setelah diteliti oleh ulama hadis, ternyata ketika Nabi masih muda, masih kuat, masih gagah, Sidin berdahulu ma'andak lintuhut hanyar tangan. Lintuhut Sidin ada sakit lagi. Nah, saat Sidin sudah mulai menua, lintuhut pina sakit, dibantu dengan tangan. Jadi di riwayat lain itu di kitab Sifatus Shalah, ada juga di kitabnya karangannya, buku karangan Ustadz Abdul Somad, 37 pertanyaan populer. Nah, di dalamnya ada dibahas tentang mendahulukan lutut ataukah mendahulukan tangan. Jadi ketika beliau sudah tua, Sidin mendahulukan tangan. Untuk apa? Menahani lutut, menahani lintuhut. Jadi buhan pian masih anom-anom ini jangan berdahulu tangan. Berarti merasa tua sudah. Jadi apa yang dahulukan tadi? Lutut. Iyalah royan. Summa jabhataka, baru kemudian dahi engkau, jabhah. Jangan berdahulu dahi, hanya lintuh hanyar tangan. Apa itu? Saulin itu katanya. Nah, berdahulu dahi diangkat. Maksyufatan, nah dahi itu dalam keadaan maksyufatan, terbuka, kasyaf, terbuka. Nah, hati-hati itu santri, karena ada nama anda kopiah itu, ada lah yang gitu, nggak sholat gitu sama anda kopiah. Maksyufatan, mohon ini ngarannya tertutup, mana kada sah. Nah, lucu kalau lah, dilihat dia lucu. Nah, maksyufatan, terbuka. Makanya santri itu aib sholat kada berkopiah. Mun orang di luar sana, orang kampung aja aja. Tapi mun santri aib, jangan kada berkopiah. Wado anfaka alal jabhat ma'al jabhati, kemudian letakkan anfaka, hidungmu bersama jabhah, bersama dahi. Artinya dahi adalah menyentuh lantai, kemudian hidung. Tentang ma'andak dahi ini hukumnya wajib. Dia diantara syarat sahnya sujud itu ada 7 tulang, salah satunya dahi. Jadi dahi, tangan, apalagi 2 lintuhut, ujung-ujung jari kaki. Jadi 7, 1, 3, yalah 1, 3, kemudian kaki lintuhut 5, ujung jari kaki 7. Nah 7 tulang itu harus menyentuh lantai.
Makanya jangan pas sujud tuh batis diangkat, digoyang-goyang, dia bilang. Kada sah sujudnya. Bila sujudnya kada sah, salatnya pun kada sah. Jadi bukan tempatnya untuk bermain-main salat. Kita sedang menghadap Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Bukan saatnya untuk bermain-main. Nah, adapun menyentuhkan hidung ke lantai itu hukumnya sunnah. Apa tadi hukumnya? Sunnah. Nah, kalau ada pertanyaan apa hukum pakai masker? Ya maskernya menutup sampai hidung hukumnya makruh dalam madzhab Syafi'i. Khususnya Imam Nawawi dalam Majmu' Syarahul Muhadzab menyebutkan salat dengan mengenakan masker sehingga tertutup hidungnya itu hukum asalnya adalah makruh. Kenapa maka makruh? Karena tidak tersentuhnya hidung dengan lantai. Jelaslah nih. Amun hidungnya kada datang, ya sudah jangan dipaksakan. Kada berhidung misalnya, mancung hidungnya, tapi mancung ke dalam. Kada mancung ngol, hidungnya kada mancung ngol. Yang kada ada hidung jangan dipaksakan. Kan pernah di zaman Nabi ada sahabat yang tertebas hidungnya dengan waktu perang Badar, tertebas hidung. Akhirnya ditambal. Kalau ini ada operasi plastik. Dulu ditambal dengan apa? Perak. Begitu ditambal dengan perak, sekarang infeksi. Akhirnya Nabi mengizinkan ditambah dengan emas. Itu dalil tentang bolehnya menambal emas pada hidung untuk tadi mencegah infeksi, mencegah penyakit yang lebih berat. Wajafi mirfaqaika an janbaika. Kemudian renggangkanlah mirfaqaika, dua siku engkau, an jambaika, dengan dari lambungmu. Nah, ini khusus ini untuk lelakian lah, untuk lelakian. Jadi lelakian tuh jangan gini sikunya ini ke parut, tapi dipisahkan. Minggu lalu sudah kita contohkan. Bila mengandak telapak tangan ini ke lintuhut, lurus, insya Allah punggungnya lurus, rukuknya. Kemudian ini adalah sujudnya, sujud. Jadi jangan juga pas sujud tuh ini tadi lintuhut, sikunya ditempelkan ke parut untuk lelakian. Nah, kalau bebinian malah dianjurkan demikian. Kenapa? Hikmahnya itu lebih menutup pada aurat, lebih terjaga. Kalau laki-laki justru disunahkan untuk direnggangkan. Wa aqilla batnaka an fakhidaika. Apa arti aqilla? Ai irfa. Angkatlah batnaka. Apa batnaka? Perutmu. Jadi perut itu diangkat. Jadi jangan melengkung, ya lurus. Nanti di Muraqil Ubudiyah disebut bila melengkung itu, apalagi parutnya itu menempel di paha, itu menunjukkan orang yang malas, koler. Sementara sholat itu bukan tempat untuk bermalas malas. Lain pun parutnya ganal lah, mau ganal akhirnya santuk di paha, lain kisah. Tapi parutnya masih six pack, masih rata. Nah, itu jangan sengaja ditempelkan perutnya ke paha. Nah, di sini diperintahkan untuk diangkat. Wal mar'atu la taf'alu dzalik. Sedangkan untuk bebinian jangan gitu. Jadi kalau bebinian tadi tangannya justru dianjurkan rapat, parutnya mun gawa santok ke paha, bagus. Wada' yadaika 'alal ardi hadwa mankibaika. Kemudian letakkanlah kedua tanganmu di atas bumi, di atas lantai, di atas sejadah, hadwa sejajar dengan bahu. Nah, jadi ketika sujud itu tangan jangan maju, terlalu maju jangan juga terlalu ke belakang. Jadi andakan tangan tuh jangan diandak sejajar dengan parut, atau sejajar dengan lintuhut, atau bermaju pada kepala, tapi andakannya itu dikira-kira tangan itu pas menandak sejajar dengan bahu. Iyalah. Nah, coba Bang sini, Hafiz.
Ar-Rasyid contohkan Hafiz biar jelas. Hafiz menghadap ke sini. Coba ya. Menghadap ke sini agak kencang ini juga. Nah. Ya. Mereng ke sini. Nah, coba pian praktekkan sujud. Nah, seperti yang disebut di kitab tadi. Nah, jadi ini terpisah lah pada nempel ke sana, kemudian ini diangkat aparatnya, jangan nempel, jangan juga terlalu angkat benar supaya kadang nempel dengan paha. Nah, ada yang gelas itu tahan gitu. Nah lalu karena ada keterangan parut itu diangkat sedikit. Karena begitu parut diangkat sedikit, itu dahi akan tertekan, menempel betul-betul menempel ke lantai. Itu. Tapi niatnya bukan supaya ada asar sujud, supaya dahinya hilang, ada. Mendahi hilang tuh gampang aja, pengen gosok-gosok akan ke dinding kasarnya hilang aja. Atau pagi-pagi Anda harang, nah di dahi hilang ya. Jadi niatnya bukan supaya berhirang dahi, kada boleh sengaja menghirangkan dahi itu supaya kelihatan nih min asari sujud, ada. Agak balik lagi. Walatuf rish dira'aika al-ardi. Nah, lagi sini. Jangan engkau baringkan zira ujung jari tengah ini sampai ke siku alal ardi. Coba contohkan. Nah, ini contoh nang salah. Coba sujud pian, sujud. Nah, ini nempel. Ini jangan. Lagi hadangin lo biar melihat nih. Kalau dicontohkan karena bisa terlanggar. Nah, ini kada boleh kan ini. Ujar Nabi itu bagaikan anjing. Anjing itu duduk gitu kalau tangannya tuh. Nah, ini kada boleh. Wala tufresh. Nah, hati-akanlah. Ini dipadahakan gin bisa langgar juga biasanya tegawi juga. Nah, ya, makasih. Bisa kan dikiau pulang nih. Waqul, kemudian bacalah ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang tinggi, a'la. Nah, ini kalau dalam kitab Muraqil Ubudiyah, bacaan subhan rabbiyal a'la itu lebih ablagh, lebih sampai kepada menunjukkan ketawadhuan kita. Bayangkan orang sujud itu meletakkan kepalanya sejajar dengan kakinya. Jujur kada? Kita sujud tuh rata dahi kita, kepala kita itu dengan kaki kita. Padahal kepala ini kan bagian yang paling kita jaga, paling kita hormati. Sampai ada santri hendak digunduli protes. Jangan digundul Bang Buya. Rambut itu bagi kami mahkota. Nah, artinya kan kehormatan itu andakannya di kepala. Nah, jadi rata. Bahkan yang kedua, kalau kita renungkan, sujud kita itu kan menandak dahi di tempat orang menjejak. Kita nih bulang-bulik ke sini menjejak. Hampir semua titik di sini kita jejak sudah. Ya kalau hampir semua tempat dari masjid nih kita jejak sudah. Di situ juga kita mandek kepala. Artinya di sana ada melatih ketawadhuan. Yang kedua dari sisi bacaan, yang ketiga dari sisi bacaan. Bacanya tadi subhan rabbiyal a'la. Ulun ni rendah ya Allah, sementara pian itu luar biasa tinggi. Jadi tidak ada wala fakhra kata Nabi, tidak ada kebanggaan, tidak ada ta'ajub. Kalaupun ada kemuliaan, ada kebesaran, itu berataan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya menzahirkan tentang kebesaran Allah. Kita ini dihadirkan di bumi ini untuk menzahirkan kebesaran Allah. Malah pondok yang majunya 2 tahun sudah kayak ini, tanah habis, alhamdulillah. Kita ini hadir hanya untuk menzahirkan kebesaran Allah. Masya Allah, banyaknya santri pian hibak sudah masjid Darul Ma'arif. Ada Ma'ayu lagi sudah. Alhamdulillah. Kita hanya menzahirkan kebesaran Allah. Itu khalifah fil ardh. Kita itu wakil Allah di muka bumi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaslah.
Makanya subhan rabbiyal a'la. Renungkan itu baca. Subhan rabbiyal a'la. 3 kali, au sab'an atau 7 kali, au asyran atau 10 kali, in kunta munfaridan. Bila piantu salat sorangan, bila sorangan hendak 7 kali, ayo ja. Hendak berapa kali? 10 kali, monggo. Nah, tapi kalau nya seorang berimaman, jadi imam di muraqil ubudiyah disebut di situ 3. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la cukup. Kalau di kitab Mu'tamad fi fikih Syafi'i disampaikan boleh ditambahi maksimal 5. Nah, itu bila hendak balawas-lawas sujud maksimal 5. Nah, kita percepat. Tsumma rfa' ra'saka minas sujudi mukabbiran hatta ta'dila jalisan. Kemudian angkat kepalamu dari sujud. Tadi kan sujud posisinya minas sujud mukabbiran, juga dengan bertakbir Allahu Akbar hatta ta'dila jalisan, hingga engkau lurus i'tidal jalisan dalam keadaan duduk. Wajlis ala rijlikal yusra, dan duduklah di atas kakimu yang kiri. Wamsik qadamakal yumna, dan tegakkan kakimu yang kanan. Tuh. Di kitab disampaikan gitu. Maka dengari wahai para santri, wahai anak keberadaan, hati akan tuh nah. Nah ini penting nih ditegaskan, karena ada masih santri itu dilihati sini nah, duduk di antara 2 sujud tuh kayak ini di silangnya batis, sehingga dia duduk di atas 2 kaki. Coba baca kitabnya tadi apa? Ijlis ala rijlikal yus, duduk di atas kaki yang kiri, sementara kaki yang kanan ditegakkan. Jangan lagi kejadian karena disebut nama lah, karena sopan disebut nama, tapi ada julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud atau duduk iftiras, tapi kayak itu tadi. Mana pian mah ambil kitabnya tuh dari mana? Adakah guru mah ajari kayak itu? Kada. Karena kalau orang melihat, nah ini di pondok gitu, jar kada diajari kah sopan kita? Lah, jangan jadi penyebab menyupani pondok. Hati akan bujur-bujur. Dengar ini, Mbah tuh amalkan. Wada' yadaika ala fakhidaika, kemudian letakkan tanganmu di atas pahamu. Andak di atas paha, bujur-bujur tangan tuh. Nah, paling bagus itu ujung jari kita itu persis di ujung lutut kita. Nah, gini nah. Jadi bukan kayak ini minggu tilin tuhut, takutan bukahan tuhutnya. Lah, ada nang kayak ini soalnya. Bukan kayak ini. Bukan kayak ini lah, nah, tapi kayak ini, nah, lihatin. Ujung jari persis di ujung lutut. Mansuran itu maksudnya kada ditahan gini, tapi kayak ini. Kan tadi duduk di antara 2 sujud, lah, mansuran. Wal asabi'u mansuratun, dan jari-jari tadi itu mansurah. Waqul, apa yang dibaca? Rabbi ghfirli, ya Allah, ya Tuhanku ampuni dosa-dosaku. Warhamni, sayangi diriku. Warzuqni, limpahkan rizki kepadaku. Wahdini, tunjuki diriku. Wajburni. Nah, apa arti wajburni? Tutupilah kesalahan, kekurangan amal. Wa'afini, apa arti wa'afini? Artinya selamatkan. Afini ay idfa' an kulli ma ukriha min bala'id dunya wal akhirah. Idfa', jauhkan dariku seluruh apa yang tidak disukai dari bala dunia dan bala akhirat. Maka jarang qada Allah itu kalau sudah Allah tetapkan tidak bisa kita hindari. Bahkan disebut tidak bisa menghindar dari qada Allah, bahkan doa pun tidak bisa menghindar dari qada Allah. Bujur. Tapi dampak dari qada Allah itu tidak berbahaya bagi diri kita. Nah itu. Kisah sedikit, hari Ahad semalam kan majelis tuh di rumahnya Amin tuh. Ada Amin ini rutin tiap hari Ahad majelis.
Nah, Buya itu jadwal Ahad pekan terakhir. Nah, pas hujan daerah Handayan itu hujan. Pas hujan, pasang aja hujan. Pas masang jas hujan, kalau masang kacamata, akhirnya dikantongin kacamata. Lalu koler mau masang kacamata nih. Akhirnya rumahnya Amin nih Handayani 11. Karena kada bawa kacamata, melihat ke kiri Handayani 1, terbaca Handayani 11. Rupanya yang 1 itu bertambah. Akhirnya masuk situ, lain nih jalan buntu. Akhirnya keluar. Habis itu kembali naik kendaraan sambil melihat ke kiri, kada bawa kacamata tak? Pas sekalinya sudah sampai di Handayani 11. Jalan licin, hanya hujan. Langsung merem bekajut. Rem Scoopy itu kan ada dua, kanan kiri. Kalau nang kiri gasan ban belakang, nang muka gasan rem muka. Maka mengacak rem ini gancang nang kanan pada nang kiri, karena kuat tangan kanan pada tangan kiri. Makanya dia orang tangan kiri masuk rumah sakit, tangan kanan masuk kuburan. Nah, pilih mana pian? Begitu mengacak rem, bekajut, gugur dari kendaraan, terguling di jalan aspal. Kitab Jawahir Lu'lu'iyah yang kandal tuh bengkok. Nah, sampai akhirnya sampai ke pinggir jalan, ke helm ini terbentur ke tiang listrik. Kebentur tiang listrik. Lihat orang kada menolongi bangun seorang berharap menjadi pertolongan. Akhirnya dia seorang tetap ngisi majelis setengah jam, habis itu kada jadi tanya jawab. Biasanya ada tanya jawab, Bu, sampai di sini aja, ulun pusing yang istirahat. Nah, tapi ringkas cerita, alhamdulillah tenang. Berkat mengamalkan memakai helm, klik pulang helmnya sesuai pesan Pak Polisi. Nah, dan la yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang mengalihkan dari keburukan kecuali Allah. Alhamdulillah selamat. Ya hadir di sini. Nggak tahu kisahnya, mungkin ada helm apakah yang terjadi. Nah, itu contoh. Qadanya tetap berlanjut, tapi dampak dari qadanya itu yang diamankan, dijaga oleh Allah. Itu makna dari doa kita, wa'afini. Artinya apa? Idfa'anni kullama ukriha min bala'id dunya wal akhirah. Selamat kita dari bala musibah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kejadiannya aja hari Ahad sama. Wa'fu anni, ampuni ulun. Nah. Kemudian masjud sajdatan saniyatan kadzalik. Kemudian sujudlah sujud yang kedua, caranya demikian tadi. Nah, selesai sudah. Suma'tadil jalisan lil istirahah. Kemudian takbir lagi, Allah. Setelah sujud kedua takbir, duduk setomat, ngarannya duduk istirahah. Fi kulli rak'atin, di setiap rakaat, la tasyahhuda aqibaha, yang tidak ada tasyahud di akhirnya. Rakaat berapa Prayuda? Rakaat 1 menuju rakaat kedua. Kalau rakaat kedua ada tasyahud awal. Kemudian apalagi di rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Di sana disunahkan ada jalisan lil istirahah. Duduk untuk istirahat. Nah, bergerak kita menuju duduk istirahat, duduk stomat, lalu kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai tegak berdiri. Tsumma taqumu, kemudian berdiri, wa tada'ul yadain 'alal ardi. Nah, dari duduk istirahat menuju ke berdiri itu wa tada'ul yadain 'alal ardi, dan letakkanlah kedua tangan di lantai. Dan ini kalau dalam kitab syarah dari Fathul Mu'in, yakni kitab I'anatul Talibin, disebutkan sebagai tanda dari ketawaduan. Dari duduk istirahat sampai ke berdiri tenang. Tadi kan ada manu tangan. Ya kalau terbayang Mas sudah? Dipraktekkah kada usah? Kada salah. Nah, itu jangan pian pinaharat kawaja ulun berdiri, kada usah dibantu tangan gin bisa. Jangankan itu, salto ke belakang gin ulun sanggup. Mau misalkan itu kada tawadhu nakai. Lah, tinggi hati ngarannya. Kita ini sedang sholat menghadap Allah. Jadi jangan sampai tinggi hati.
Caranya apa? Tadi dari sujud ke duduk istirahat lalu menuju ke berdiri itu dibantu dengan tangan. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i tangannya itu dibuka, bukan dikepal. Lah, tangannya dibuka, mansyurah tadi itu, bukan dikepal. Jadi mazhab Imam Syafi'i dibuka, bukan dikepal. Jelas ini? Nah, padahal tuh. Wala tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa'i, dan jangan engkau mengedepankan salah satu dari dua kakimu pada keadaan berdiri. Dengan dicontohkan. Jadi kan tadi sujud. Nah, sujud. Kemudian inilah duduk istirahat lah, ya, jalisan istirahat. Jadi dari sini, kemudian ini stomatja duduk istirahatnya nih, stomatja. Nah, Allah. Nah ini, bukan begini. Lah, apalagi kada anu tangan, kawajoja. Nah itu kada boleh. Tawaduan. Jadi imbah duduk istirahat, Allah. Nah, ini kaki diam aja, jangan dimajukan. Nah, taruh ini kuda-kuda nih kalau kayak ini. Kuda-kuda PSHT, pusat milis yang ada. Karena kalau ini dimajukan bisa jadi dada kita ini miring. Padahal istiqbalul kiblah itu syaratun min syuruti sihhati shalah. Ya kalau begitu ini memaju, ini bisa miring. Ketika miring berarti adamu istiqbalil kiblah, tidak lagi menghadap kiblat. Ketika tidak menghadap kiblat batal sah salatnya. Nah, jadi jangan bermaju tetap. Jadi jasad itu wala tuqaddim ihda rijlaika alal akhir tadi. Jelas ini? Nah, ini. Wabtadi bi takbiratil irtifa'i 'indal qurbi min haddi jalsatil istirahah. Dan mulailah membaca takbir tadi. La irtifa' menuju berdiri itu inda qurbi ketika dekat min haddi jalsatil istirahah, dari batas duduk istirahat. Wa muddaha ila intisafi irtifa'ika ila qiyamika, dan takbirnya itu terus dibaca sampai berdiri. Wal takun hadhil jalsatu jalsatan khafifatan mukhtatifatan, dan hendaklah duduk istirahat ini adalah duduk yang khafifah, yang ringan, mukhtatifatan. Apa mukhtatifatan? Ai sari'atan, cepat. Jadi jangan berlama-lama ketika duduk istirahat, karena itu tadi mukhtatifatan. Nah, wa shalli raka'atat tsaniyah al-ula. Nah, tadilah takbir intiqal sampai berdiri rakaat kedua itu tidak disunnahkan antum mengangkat tangan. Ini hati-hati nih, ingat akan. Yang disunnahkan mengangkat tangan itu hanya dari apa? Tasyahud awal lalu berdiri, dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Ini masih ada terlihat. Ya lamin. Nah, masih terlihat. Jadi dari rakaat pertama ke kedua, kemudian tiga, keempat, tidak disunahkan mengangkat tangan, langsung aja, langsung. Kalau ula langsung ya Pak, langsung andak. Sudah diajari caranya, diulang ini, karena masih ada yang kada menggawi. Andak tangan kanan di apa? Pergelangan tangan. Lalu genggam, yang jempol ke sini, yang manis ke sini, yang kelingking ke sini, yang telunjuk dan yang tengah di sini. Yalah Naim. Kini Naim. Jangan ke ini. Sudah hari panas ke ini. Cak hari dingin ke Bapak. Hari panas ya kini juga. Nah, ini di mana ambilan kitabnya nang kini nah? Di mana? Adakah guru mengajari kereda? Yang jelas-jelas ada kitabnya aja, yang jelas diajarkan guru. Kayak itu Bang, tadi caranya. Lah, jelas lah. Nah, guru sekompol kayak itu mengajari. Habib Umar bin Hafiz kayak itu.
Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqil Ubudiyah ada kitabnya, ya kayak itu juga. Imam Ghazali kayak itu juga. Nah, itu aja sudah kita mengumpati yang ada rujukan ke kitabnya guru-guru kita. Amun kini di mana ambilannya? Hati akan itu, hati akan. Apa yang sudah dipadahkan ini untuk diamalkan, bukan sekedar maklumat lewat begitu saja. Wa aidit ta'awudha fil ibtida, dan ulanglah membaca ta'awudz. Tadi antum mendengar Abu Ya mencontohkan di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah kita baca ta'awudz, di rakaat kedua kita baca ta'awudz lagi, di rakaat ketiga kita baca ta'awudz lagi, diulang. Ada 4 rakaat 4 kali ta'awudz. Kenapa maka dibaca ta'awudz? Karena itu sunnah ketika kita qiraatul Qur'an. Apa ayatnya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Jika kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Majlis fi rakaat tsaniyah li tasyahudil awal. Kemudian duduklah di rakaat kedua. Setelah rakaat kedua adalah yang lain kan sama-sama aja, kemudian tasyahud awal. Ini sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Tapi bila tertinggal dianjurkan untuk sujudus sahwi. Sama dengan kalau tertinggal kunut. Nah, kejadian kalau hari apa itu? Subuh tertinggal kunut. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Gimana caranya? Bila ingat tertinggalnya kunut atau tertinggal tasyahud awal itu di dalam sholat, maka setelah selesai tasyahud akhir, takbir Allahu Akbar, sujud. Apa yang dibaca? Bisa dibaca Subhana Rabbil A'la. Bisa ditambah Subhana Rabbil A'la, Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur, tidak lupa. Kemudian takbir, duduk seperti duduk di antara sujud, kemudian takbir lagi menuju sujud. Sujud sama bacaannya Subhana Rabbil A'la, Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Baru takbir lagi, duduk seperti duduk tasyahud akhir, baru Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu cara sujud sahwi kalau kita ingat tertinggalnya di dalam sholat. Kalau ingatnya di luar sholat, kada ingat berkunut tadi, berniat kita. Kalau tadi kada usah berniat, langsung aja, karena di dalam sholat. Nah, kalau di luar sholat kita menggawinya, diingatkan kawan, kada ingat tadi aja kita berkunut. Nah, lalu gimana sujud sahwi? Gimana sujud sahwinya? Niat nawaitu sujud sahwi lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sama amalnya tadi, tapi ditambahin niat aja. Lalu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi itu ibadah juga, maka disyaratkan harus suci. Sama sujud syukur itu disyaratkan harus suci, itu ibadah. Jadi mau main bola, menang, mencetak gol, wah saking gembiranya lalu sujud syukur, padahal kada berwudu, kada sah, karena itu ibadah. Kembali ke tadi lah. Wada'il yadal yumna fi julusi tasyahudi alal fakhidil yumna. Letakkan tangan kanan pada saat sujud tasyahud, pada saat tasyahud awal atau tasyahud akhir jolah di atas paha. Sama tadi caranya, ujung jari di ujung lutut. Maqbudatal asabi illal musabbihata wal ibhama fatursilahuma. Jari-jari itu digenggamkan kecuali 2, yaitu jari telunjuk dan jari ibu. Jari ibu kah ibu jari kah? Hah? Jari ibu kah ibu jari kah? Ibu jari. Nah, fatur silahuma, keduanya itu dilepas, mursal dilepas. Jadi kayak apa caranya? Kayak ini nah. Yang makbudah itu apa? Yang makbudah 3 jari ini, tengah, manis, kelingking. Adapun telunjuk sama ibu jari tursiluhuma. Gini, lihat ini Ryan. Nah, ini nih, kelihatan lah. Kalau dalam hadis itu di Bulughul Maram disebut seperti angka 53. Nah, ini kan 5 nih. Nah, ini 3. Lah, ini dulu diandak dulu gini.
Hanya karena asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah diangkat. Jadi asalnya kayak ini. Kalau menurut Imam Ghazali itu kayak ini. Dalam kitab Ahkamus Shalah tuh kayak ini juga. Nah, ini yang kadang datang rugi nih lah. Lah kayak ini. Kalau di kitab ini gitu. Kemudian wansur, berikan isyarat, angkat maksudnya. Musabbihata yumnaka, jari telunjukmu yang kanan, inda qaulika illallah, ketika engkau membaca illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, ini diangkat. Jadi mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu diangkat ini aja. Kelihatan lah nih, jelas lah. Nah, begitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini kita mengamalkan apa yang disebut oleh Imam Ghazali di sini. Adapun khilaf soal sejak awal sudah kayak ini lalu gerak-gerak semacam itu kita kada bahaslah khilafnya. Lah, ini kita khusus apa yang kita amalkan aja dulu. Masalah khilaf itu kena bahasanya. Masalah ada perbedaan pendapat. Ini kita jelaskan yang menurut Imam Ghazali. Ya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika membaca illallah lalu jari telunjuk kita ini dicagatakan, mata kita mengarah ke sana. Asalnya mata itu menghadap ke tempat sujud. Apa tadi kemana? Ke tempat sujud. Tapi begitu tangan telunjuk kita ini illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mata kita itu mengarahnya ke sana. Lah, ini hati-hati. Ini mungkin jarang disampaikan. Mata kita ke sana sampai karena assalamualaikum warahmatullah. Hanya dialihkan. Jangan mata tetap ke sana, kepala ke sana. Alih. Lah. Jadi mata itu mengarah ke jari telunjuk. Nah, la inda qaulika la ilaha. Bukan mengangkatnya itu ketika engkau membaca la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Nah, tapi ketika isbat lafzul jalalah Allah, itulah diangkatnya. Lah, jadi jangan kesungsungan asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha. Jadi jangan, tapi pas illallah. Nah, ingat itu khalis saya. Yalah, khalis kata wada'il yaddal yusra mansuratal asabi'i alal fakhidil yusra, dan letakkanlah tanganmu yang kiri ya mansuratal asabi, dengan dibuka di atas pahamu yang kiri. Wajlis ala rijlikal yusra, dan duduklah di atas kakimu yang kiri. Fi hadat tasyahudi, pada saat tasyahud ini, kama bainas sajadatain, sebagaimana cara duduknya, duduk di antara dua sujud yang tadi sudah kita bahas. Wa fi tasyahudil akhiri mutawarrikan. Nah, beda nanti kalau tasyahud akhir. Cara duduknya adalah duduk tawarruk. Apa yang dimaksud dengan tawarruk? Tawarruk itu dari kata warik. Dari kata apa tadi? Warik. Warik tapi lain monyet artinya lah. Yang sanak kita di Pulau Kembang. Nah, warik yang dimaksud itulah pangkal paha, paha kiri. Bahkan kita duduk tawarruk itu duduk di atas paha, pangkal paha sebelah kiri. Makanya disebut tawarruk karena duduk di atas warik. Duduk di atas warik, pangkal paha. Maka disebut tawarruk. Nah, ada mazhab lain mengatakan bahwa tasyahud akhir itu pun duduknya sama seperti tasyahud awal. Maka jangan heran pian ada di masjid-masjid tertentu dia tasyahud akhir tapi duduknya sama dengan tasyahud awal. Itu memang ada ikhtilaf. Ada kitabnya judulnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karang Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang ikhtilaf duduk tasyahud akhir itu. Nah, adapun dalam mazhab Syafi'i, duduk tawarruk itu adalah duduk yang setelahnya diakhiri itu dengan salam. Untuk membedakan dengan yang lain. Jadi gitulah ringkasnya gitu.
Wastakmilid du'a, dan sempurnakanlah dengan doa al-ma'rufa yang ma'ruf, yakni al-ma'thur, yang diriwayatkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seminimal salawat untuk tasyahud awal atau tasyahud akhir itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, cukup sebenarnya. Adapun salawat Ibrahimiyah itu hukumnya sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, atau langsung wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Namanya apa tadi? Salawat Ibrahimiyah. Itu hukumnya sunnah. Yang wajib, yang rukun salawat itu adalah sekedar membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, lalu perbanyak dengan doa. Apa doa-doa yang dianjurkan? Di sini ada doa bagus yang selain yang biasa Abu Ya baca. Yang Abu Ya baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari 4. Yang pertama apa? Azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, minta perlindungan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, yang ketiga dari fitnah hidup dan fitnah mati. Lalu yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Nah, ada lagi tambahan di kitab Muraqil Ubudiyah. Ini bagus banget doanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran. Adakah yang hafal sudah nih? Allahumma inni, empati. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apalah sudah? Biasanya cepat menghafal. Ya Allah, sesungguhnya diriku ini zalim terhadap diriku sendiri dengan zulman katsiran kabiran, dengan kezaliman yang banyak lagi besar. Ini pengakuan hamba kepada Allah, i'tiraf namanya. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, ampunilah dosa-dosa ulun. Maghfiratan min indik, ampunan itu hanya ada di engkau. Warhamni, ampuni ulun. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, itu tambahanlah sedikit lagi nih. Sedikit lagi. Mana tadi? Wajlis bihi ala warikika. Ini itu di warik. Duduklah pada tasyahud akhir itu ala warikika, di pangkal paha aisar, yang kiri. Jadi yang kiri ini anak di bawah. Wada' rijlakal yusra kharijan min tahtika, dan keluarkanlah kakimu yang kiri itu dari bawah engkau. Jadi munkawa itu batis yang kiri ini kan gini duduknya, dikeluarkan gini, nah keluar. Lalu diarahkan ke sana, ke arah kiblat. Karena sebaik-baik jihad, sebaik-baik arah adalah kiblat. Jangan, tapi jangan kayak ini akhirnya manukawan atau sengaja wah ini ada gitu. Maka nang di kajalnya Abu Ya pulang. Iya datang sekalinya mengiyo. Sini Abu Ya, mengiyo tangan kiri ya pulang. Sini Abu Ya. Imbah itu duduk di sebelahnya. Di kajalnya ya Allah. Ada juga yang pas sujud, tadi kan sujud sunahnya dibuka lah. Nang di kajalnya Abu Ya Allah ya Rasulullah. Hanyar ya kalau hanyar. Jadi amun berjamaah, jaraknya rapat, jangan juga
Boleh lihat ya kalau tasamuh lah, tasamuh toleran. Hendak mengamalkan itu tapi nang di hendak beengkol lah nabu ya, hendak panco lintuhut ya, panco sikut. Ya Allah ya Rasulullah, ayo kata Bapak, ini belum paham. Nah pada akan hari ini sekitar gila sedikit lagi. Saya mana tadi? Tahta min tahtika wansibil qadamal yusra, lalu tegakkan kakimu yang kanan. Tsumma qul ba'dal faraghi, kemudian setelah selesai bacalah assalamualaikum warahmatullah marratain minal janibain. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Caranya, nah di sini ada di kitab Muraqil Ubudiyah tentang tata cara membaca salam. Nah ini, yusannu ibtida'u salam fi kulli mustaqbilan lil qiblati wa intihauhu ma'atamamil iltifat. Jadi disunnahkan memulai salam itu ketika kita masih menghadap ke kiblat. Jadi assalamualaikum itu masih menghadap kiblat, jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gitu caranya. Tapi assalamualaikum warahmatullahi, yalah. Jadi ketika memulai salam, ibtida'u salam mustaqbilan lil kiblah, wajah itu masih menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, lalu intihanya berakhirnya ma'atamamil iltifat. Nah, di kitab begitu. Intiha'us salam, kalau kita baca assalamualaikum warahmatullahi sampai Allah itu akhir iltifat. Jadi kira-kira assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kan? Kita caranya assalamualaikum warahmatullahi. Yalah, jelaslah. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kada gitu. Yang sunnah tuh kada gitu. Kayak apa tadi caranya? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dulu. Jangan masih di sini langsung assalamualaikum warahmatullahi. Nah, mustaqbilan lil kiblah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dulu. Mustaqbilan lil kiblah. Hanya assalamualaikum warahmatullahi. Hanya boleh, yalah, jelaslah. Nah, hati-akan tuh, hati-akan. Ini hal-hal remeh-temeh, tapi bagi anak pondok kalau kada dihati-akan yang kayak ini aib. Kalau nang sekolah kada di pondok, itu bang sudah kadanya nyebu udukin, asal aja. Tapi mun anak pondok bodoh, jangan gitu. Apa bedanya lawan di sekolah umum? Lah, jelas ini? Jelas? Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Karena riwayat yang ada wabarakatuh itu menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar itu riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz itu artinya riwayat yang thiqah tapi menyelisih yang awsaq, menyelisih yang lebih thiqah. Ya, istilahnya riwayat yang mahfuz. Maka yang digunakan riwayat yang mahfuz. Riwayat yang mahfuz yang lebih sikoh tadi hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Kecuali nanti sholat jenazah. Kalau sholat biasa, saya sholat jenazah sampai warahmatullah. Nah, waltafit bihaitsu yura bayadu khaddaika min janibaika. Kemudian tolehkan ya sampai nampak surah bayadu. Itu kalau di Muraqil Ubudiyah ini surah ya, gambaran atau bagian dari pipimu ya, dari sisi kirimu gitu. Jadi sampai terlirik pipi itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ya gitu bang ya. Jangan juga terputar ke belakang mencari ada kawan di belakang, ada secukupnya. Nah, kemudian dari Imam Ghazali ini juga di kitab-kitab fikih disebut wanwi al-khuruja minas salati, dan berniatlah di salam yang pertama itu untuk berniat khuruj minas shalah, keluar dari salat.
Salat itu pembukanya adalah takbiratul ihram, penutupnya adalah salam. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, nah ketika warahmatullah itu di hati itu dihadirkan, ulun berniat mengakhiri salat ya Allah. Jangan berniat mengakhirinya sebelum salam, batal pian salatnya. Hendak membatalkan salat, mengakhiri salat. Hanya assalamualaikum warahmatullah, batal salatnya. Lah. Nah, jangan juga niatnya pas yang kedua kehilangan, karena yang kedua itu salamnya hukumnya sunnah, yang fardu itu yang kanan. Jadi istilahnya kalau ada orang assalamualaikum warahmatullah langsung melencing sirin, kada yang kedua sah aja salatnya. Cuma kada sempurna. Yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, lalu anwis salama ala man ala janibaika minal malaikah wal muslimin. Kemudian niatkan salam itu, keselamatan itu bagi orang yang ada di kedua sisi engkau, sisi kanan dan sisi kiri. Bagi siapa? Minal malaikah, karena malaikat itu hadir bersama kita. Nah, ucapkan salam itu diniatkan untuk para malaikat. Karena kalau kita mengucap salam malaikat, nanti malaikat juga akan membalas dengan salam. Yang kedua kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kaum muslimin itu siapa? Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Ada juga yang sholat jin di antara kita nih. Ada lebih yang melihat. Jangan mencapai kawan. Kawan sebelah kanan. Ada yang melihat jin nanti capainya kawan. Ya, minal muslimin itu minal jinnati wan nas. Lah, adakah jin 4 salat? Ada. Jin yang apa? Jin muslim. Sebagaimana manusia juga ada jin, ada jin. Ada juga manusia yang muslim. Ada juga manusia yang ada salat padahal muslim. Atau dia kafir, maka dia tidak salat, ya kan? Sama, jin gitu juga. Maka jin juga ikut salat bersama kita. Nah, ketika kita assalamualaikum warahmatullah, niatkan salam itu untuk para malaikat, niatkan untuk jamaah yang hadir di sebelah kanan, niatkan juga untuk jin yang salat di sebelah kanan. Nah, ada lagi guru kami memadahkan sambil salam itu kita membaca doa. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi terkumpul tuh macam-macam niat khuruj minas shalah, niat memberi salam pada jin dan kaum muslimin. Yang ketiga sambil berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian yang ke kiri kita juga salam untuk jin, manusia dan malaikat. Ya, jin muslim, manusia muslim. Lalu doanya apa tadi? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, tonton. Insyaallah lanjutannya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini kalau sedikit aja Bang padahal tapi mungkin syarahnya yang panjang. Ini kan sudah jam 8 lewat 15 sudah. Nah, kalau ngantuk pian kemalaman. Ada nang puap-puap sudah. Ya gitu Bang. Majelis ini banyak godaannya. Nah, lah ada setan di sekeliling mata kita, lalu makanya ngantuk. Ada setan, masukkan setannya. Masukkan setannya berapa ekong tadi dah. Namun main bolanya kadang mau ngantuk, tapi majelis ngantuk. Alah, godaannya banyak. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Hati akan tadi itu, hati akan. Alah, naim lah. Nah, jangan gini lagi. Ya. Jangan, nah ada juga santri ya garuk-garuk. Makanya mandi sore itu jangan kada mandi. Akhirnya gatalan salat garuk-garuk. Mun sampai 3 kali gerakan batal pian salat dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi hati-hati. Mandi dulu, siap-siap disiapkan supaya salat dalam keadaan yang benar-benar siap. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.